Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Sriasuti Indrawati, peserta Latsar CPNS 2021 BBSDMD Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan memberikan beberapa info mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Yuk kita simak videonya. Jadi ini merupakan slide analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah, yaitu kasus hipertensi di puskesmas yang masih tinggi. Kedua, pemakaian APD pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin. Ketiga, cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan yang masih rendah. 4, penemuan kasus baru kusta di puskesmas yang masih rendah. Kelima, cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas yang masih rendah. Selanjutnya, dari masalah yang saya dapatkan, saya melakukan analisis tapisan masalah dengan metode APKL, yang mana metode APKL dapat menentukan seberapa aktual, problematik, kehalayakan, dan layak suatu masalah kita cari solusinya. Jadi apa itu APKL? Untuk yang pertama yaitu A di sini yaitu aktual, jadi benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P yaitu problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga K yaitu kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keempat L yaitu kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu kasus hipertensi di puskesmas yang masih tinggi, jumlahnya 16, pemakaian APD yang kurang disiplin, jumlah 10, cakupan konsultasi gizi yang rendah, jumlah 11, penemuan kasus baru kusta, jumlah 12, cakupan pelayanan imunisasi dasar, jumlah 14. Di sini saya menggunakan skala Likert untuk menganalisis masalah dengan metode APKL, di mana skala Likert ini dari 1 sampai 5. 1 itu sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Selanjutnya, analisis tapisan masalah dengan metode USG, di mana U itu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Untuk metode USG ini, kasus hipertensi yang menduduki posisi tertinggi sehingga harus dicari solusinya. Selanjutnya yaitu analisis isu menggunakan fishbone. Untuk hal ini, kasus hipertensi yang masih tinggi ada 5 aspek. Yang pertama manusia, 2 lingkungan, 3 metode, 4 dana, 5 material. Untuk manusia itu sendiri yaitu kurangnya pengetahuan, yang kedua kurang bisa mengatur fisik dan psikis, 3 merokok. Untuk lingkungan biasanya pola makan, yang pertama mengkonsumsi makanan yang berlemak, kedua bisa terlalu banyak konsumsi garam. Untuk metode yaitu kurangnya penyuluhan dari puskesmas dan penyuluhan yang kurang menarik. Dana yaitu dana promosi kesehatan yang kurang. Material yaitu sarana dan prasarana promosi kesehatan yang kurang. Dan leaflet yang terbatas. Selanjutnya yaitu analisa SWOT, ada 4 item. Program, sumber daya manusia, sarana, dan fasilitas. Untuk kekuatan program sudah mendapat dukungan dari pemerintah dan khususnya BPJS. Kelemahan, masih banyak pasien yang belum mengetahui program Prolanis untuk mencegah hipertensi.
Peluang sudah terlaksananya program lain di masyarakat guna memeriksa tekanan darah. Ancamannya masyarakat yang kurang pengetahuan. Untuk yang kedua, sumber daya manusia. Kekuatan, terdapat 3 petugas dan 2 dokter untuk mengelola kegiatan prolanis. Kelemahan, pasien prolanis yang cukup banyak. Peluang saat di posyandu atau posbindu, pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah dibantu oleh kader. Namun hanya 1 orang yang bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ancaman yaitu ketidaksesuaian jumlah tenaga kesehatan dan anggota atau pasien hipertensi yang mengakibatkan kelelahan tenaga kesehatan. Ketiga, sarana di sini terdapat gedung aula yang dapat menampung banyak orang. Kelemahannya tidak ada ruang khusus dalam melakukan program penanggulangan hipertensi. Peluangnya, program pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan saat ada kegiatan posbindu dan posyandu lansia. Ancamannya, saat ini tidak terdapat lahan yang dapat digunakan untuk program penanggulangan hipertensi ini yang mengakibatkan privasi kurang terjaga. Keempat, yaitu fasilitas. Kekuatannya, terdapat 2 tensi untuk pemeriksaan. Kelemahan, keterbatasan jumlah alat tensi yang tersedia untuk memeriksa pasien hipertensi. Peluang, terdapat alat tensi di setiap posyandu. Ancaman, jumlah alat yang terbatas mengakibatkan waktu pemeriksaan menjadi lebih lama. Tabel alternatif penyelesaian masalah dari kasus hipertensi yang masih tinggi, yaitu penyebabnya kurang bisa mengatur aktivitas fisik dan psikis, merokok, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, dilakukan senam anti hipertensi. Terlebih dahulu kita menyusun jadwal senam agar hasil yang diharapkan yaitu agar menjadi sehat dan bugar. Yang kedua, penyuluhan tentang hipertensi. Tahapannya, yang pertama menyusun jadwal penyuluhan, yang kedua metode yang dilakukan bisa dengan ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang hipertensi. Yang ketiga, yaitu pembagian leaflet. Pembagi leaflet ke tempat umum dan masyarakat. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang hipertensi. Pihak yang terkait yaitu kecamatan, pemerintah desa, kadin desa, puskesmas, serta masyarakat. Simpulan, setiap permasalahan yang kita hadapi dapat kita analisis penyebabnya sehingga dapat dicari penyelesaiannya yang nantinya meningkatkan kualitas pelayanan kita di tempat kerja. Nah, itu tadi video analisis isu efektif kinerja berdasarkan tupoksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.